Selamat pagi guys. Hari ini kita akan touring sambil bekerja, sambil kuliner dengan tujuan dekat guys, kota Kudus. Tapi jalur yang akan kita lewati nanti sampai lewat jalur tengah ya, yaitu kota Ranggen, Gubuk, Purwodadi, belok kiri masuk ke jalur atau Waduk Klambu. Cuaca cerah, semoga sampai nanti kita pulang bisa tetap cerah. Akhir-akhir ini kadang kalau sudah siang itu mendung udah datang hujan guys di kota Semarang guys. Kali ini saya tidak sendiri, ditemenin ditemenin teman saya yang dari Jepang. Kebetulan beliaunya sering ke Indonesia dan juga terkadang membantu pekerjaan saya. Temanku ini orang Jepang asli guys, tapi dia bisa bahasa Indonesia, bahkan juga bisa bahasa Jawa. Asik juga orangnya. Ini banyak daun tembakau guys. Udah dijemur. Oh ya, area sini tuh banyak petani tembakau juga gitu, kanan kiri. Daun tembakau ya guys, udah lagi juga bisa panen kali ya. Cuma dengar-dengar kalau tembakau udah ada hujan tuh nggak baik. Di Semarang beberapa hari kemarin, tadi malam tempatnya juga hujan lebat. Ya, dengan adanya hujan semoga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap petani-petani tembakau ya guys ya. Kasihan juga kalau harganya sampai jatuh juga. Bisa nggak nutup biaya operasional itu nanti. Wah, hati-hati ya guys, ini jalan mungkin terlihat di kamera nggak ya, sisi kiri jalan cornya ini atau jalan putarnya ini sedikit amblas.
Jadi teman-teman kalau mulai dari sini harap hati-hati, sedikit ambil ke tengah ya, tapi tetap fokus di depan. Kalau terlalu ke tengah juga bahaya dari arah berlawanan. Mungkin di sini tuh kontur tanahnya apa kontur tanah gerak ya guys. Terus juga ada lagi di sini sebelah tengah malah ini. Intinya tetap fokus guys kalau lewat sini, jangan sampai teman-teman apa ya, tidak konsentrasi atau konsentrasi berkurang. Nah, sangat bahaya. Besar masalahnya guys ini amblasnya. Satu ban motor masuk ini. Mungkin ini kontur tanahnya kontur tanah yang bergerak, jadi jalan beton pun bisa retak dan amblas. Kalau rumah gimana ya guys, rumah apa ya itu retak ya, mungkin juga sama ya kontur tanah. Namanya juga kontur tanah gerak. Juga miring nih betonnya. Ini sampai perempatan Karangawen teman-teman. Jadi teman-teman ini kita ambil jalur lurus, harap hati-hati kalau nanti ke sini. Ini masih kita ambil jalur lurus guys. Kalau kita lihat ini, mungkin kalian bisa melihat di kamera ini penjemuran daun tembakau ya guys ya. Banyak wih. Orang semua itu hamparan sungai, hamparan sawah. Itu Mister Katayama. Buset, berani juga dia terus ini. Mister Katayama. Berani juga loh. Ini juga hati-hati guys, nanti kalau lewat sini ada jalur yang seperti ini. Saya sarankan lewat sini jangan malam hari ya guys ya, karena juga sepi. Takutnya nanti kalau terjadi ada apa-apa kalau malam kan ya, mencegah aja sih guys, mencegah aja teman-teman. Ini kita ambil kanan. Ini sebentar lagi kita akan masuk jalur utama, jalur tengah. Kalau mau ke arah Jawa Timur, saya bilang jalur tengah ya guys ya. Karena kan ada jalur selatan, jalur utara. Tapi jalur tengah itu melewati
dari Semarang melewati kota Gubuk, terus kota Purwodadi, kota Blora, kota Cepu, habis itu perbatasan Jawa Timur masuk ke kota Bojonegoro. Jadi ya, terus selanjutnya ke teman-teman mau ngambil jalur mana, silakan. Ini jalur tengah, menurut saya sih jalur tercepat untuk mengarah ke Jawa Timur, guys. Cuman ya itu tadi, jalannya sedikit sempit, terus terkadang juga ada jalan yang kurang bagus. Ya tetap fokus lah yang sebentar guys, ini saya coba mau ini dulu, setting kamera dulu. Kelihatannya kok terlalu turun apa ya. Oke. Nah, ini sudah masuk jalur utama, guys. Jalannya rame. Ini yang saya masuk jalur tengah ya, guys ya. Semarang Blora. Ya, ini kita sudah masuk di Kabupaten Grobogan. Jadi tempat tinggal saya itu kota Semarang ya guys ya. Akan tetapi Semarangnya tuh dekat dengan perbatasan Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan. Jadi kita naik motor sedikit aja, nah keluar kota Semarang. Ya bisa dikatakan Semarang coret lah ya. Juga banyak bus besar juga, bus antar kota, antar provinsi. Tetap fokus, jalannya kecil, rame juga. Tetap fokus. Mungkin kedepannya helmnya kata ya masang dikasih intercom ya guys ya, kelihatannya guys. Supaya nanti juga bisa masuk juga. Ya harap dimaklum karena ini saya dan Kataya masang pertama kali touring naik motor meskipun tidak jauh.
Jadi dengan alat seadanya. ya 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 kecipratan air guys, kasihan ya. Nah, di sini juga harap berhati-hati, jalan sempit, banyak truk guys. Oh. Awas pak, awas pak. Katanya motor saya ada trouble nih. Meletup. Tadi pagi saya cek oli sih normal, tidak ada cairan-cairan mencurigakan. Cuman tadi waktu saya mau berangkat itu kok tiba-tiba di bawah motor NMAX saya ini ada cairan coolant tumpah. Saya curiga kenapa ya, pada sisa dari reservoir atau apa. Sebelumnya nggak pernah ya guys ya. Oh ya, kebetulan motor saya ini sudah tidak standar, speknya sudah saya bore up dengan ukuran 63, tapi struknya masih standar, hanya kubikasi piston yang saya perbesar. Ini juga sambil tes juga. Kemarin sudah saya tes sampai ke Solo, cuman saya nggak sempat ngambil videonya karena kamera tertinggal. Itu sampai Solo aman, Solo Ambarawa aman, ke jalur selatan ya yang naik-naik. Cuman single riding, bukan double riding. Aduh, macet guys. Kenapa ya? Jadi kemarin motor ini sempat saya uji coba ke Solo, Ambarawa, ya cuman masih sebatas Solo Ambarawa sih. Nah, ini mungkin baru ke Kudus nanti. Oh, ada ini guys, katanya ada kecelakaan kecil nih. Sebenarnya ada kecelakaan kecil, kenapa nih? Hati-hati ya teman-teman ya, kalau naik sepeda motor di jalan sempit seperti ini. Ya, semoga bisa diselesaikan dengan baik kedua belah pihak. Nah, kembali lagi tadi tentang motor saya ini
speknya 63. ECU juga sudah aftermarket, klep semuanya komplit kecuali stroke ya. Dan motor ini saya pakai untuk harian, jadi setiap hari memang saya pakai untuk operasional, bukan hanya untuk hobi atau touring. Jadi benar-benar motor dipakai. Semoga kuat ya guys ya, tidak ada kendala. Tadi sedikit khawatir sebelum berangkat kok ada tumpahan coolant ya guys. Yang mungkin teman-teman yang punya pengalaman di sini tolong dibantu komentar kenapa kok ada coolant tumpah, apakah dari sisa reservoir, ada nggak sih sisa reservoir itu di motor NMAX? Tolong dibantu komentar. Nah, kita nanti ambil arah ke kiri ya, ke lurus ya guys ya. Kalau ke kanan itu bisa ke kota Boyolali, Salatiga bisa guys. Kalau kita ambil yang Serang ke kiri sini, arah Blora. Saya sedikit khawatir kata yang masang dengan jalur seperti ini, mana dia nggak pakai sarung tangan lagi. Ya namanya orang Jepang, kalau kena sinar matahari seneng guys, dibandingkan kita, bukan kita ya, saya ya. Kalau saya kena sinar matahari takut gosong. Kalau orang Jepang sedikit gosong cepat kembali putihnya. What? Kalau saya mau mutihin badan 3 tahun baru bisa putih. Itu pun nggak putih-putih banget sih, cuma bersih gitu aja. Waktu pengalaman tinggal di Jepang dulu 3 tahun, pulang ke Indonesia ya kelihatan bersih. Cuman 1 bulan di Indonesia balik ke asal. Nah, mungkin karena gen kita ya, gen saya, kulitnya sawo matang, cenderung ke busuk ya. Kalau kata ya masang, gosong sedikit, gosong di rumah sebentar putih lagi. Oh, ini sawahnya habis panen guys, padi-padinya udah hilang semua. Ini habis panen ya. Ini kanan kiri juga sama. Oh, ini kalau pas musim tanam guys, bagus banget hijau gitu. Sedikit lupa saya, banyak tanah ya. Oh ini ya guys, oh iya. Guys. Putar balik. Apa di merapen masuk ya deh. Coba kita mite mioka.
Merapen guys, yaitu api yang tidak pernah padam. Gak tahu udah buka apa belum ya. Ini bahasa apa karena kayaknya. Pak pangapunten derek tanglet. Badhe teng api ABD Merapen mriko nggih. Level mriko nggih. Oke, atur suwun, Pak. Itu guys, itu api ABD Merapen. Kita harus bayar dulu. Ya. Ya, ada orang, Mas. Api abadinya sebelah mana ya, Mas? Oh, itu ya. Oh, itu. Guys, ini kita mampir sebentar ke objek wisata api abadi Merapen ya. Ternyata api abadi Merapen itu sumber apinya pernah beberapa kali digunakan untuk obor event Pekan Olahraga Nasional loh. Oh iya, di sini juga ada sumber mata air hangat yang diberi nama Sendang Dudo. Mungkin ada artinya kali, cuman saya belum tahu, mau tanya ke siapa. Barangkali kalau teman-teman ada yang tahu artinya Sendang Dudo di api abadi Merapen, tolong ditulis di komentar ya guys ya. Oke guys, ini kita sudah sampai dan motor juga sudah kita parkir dengan rapi. Berhubung ini udah siang, kita sekarang menuju masjid untuk menunaikan ibadah kewajiban ya guys ya, sebagai umatnya. Ya, setelah sholat kita akan ngobrol-ngobrol bareng sambil menikmati makan siang bareng Mas Rohman ya, untuk sharing pengalaman hidupnya sebagai seorang pengusaha ya guys ya. Mungkin di situ kita juga akan mendapatkan nilai-nilai berharga atau pengalaman-pengalaman yang berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohman, owner dari AB Jok Variasi Cabang Kudus, asal dari Pekalongan, umur 40 tahun. Dulu sempat kuliah di D3 Politeknik Negeri Semarang, lulus tahun 2005. Kemudian saya mendaftar di Depnaker untuk program pemagangan ke Jepang melalui IMM Japan. Alhamdulillah lolos dan magang 3 tahun di Jepang. Pulang dari Jepang tahun 2009, kemudian langsung menikah. Kebetulan dapat orang Kudus dan sempat berdomisili di Bekasi selama kurang lebih hampir 3 tahun. Kemudian pindah ke Kudus untuk lebih mendekat ke orang tua tahun 2011. Kemudian sempat kerja di PT Pura Barutama sekitar 3-4 tahun. Kemudian saya memutuskan untuk fokus untuk usaha sendiri. Awalnya banyak sekali macam-macam usaha yang saya coba, tapi usaha saat ini yang masih jalan hanya satu, yaitu bengkel jok mobil AB Jok Variasi. Ini seperti turun temurun ya dari keluarga. Dulu sempat nyoba usaha distributor batik gagal, sempat usaha percetakan gagal, usaha es krim gagal, usaha kerajinan kulit yang gagal. Akhirnya banyak barang yang terjual juga. Akhirnya sekarang fokus usaha di bidang interior mobil, karena memang basic dari keluarga semuanya di bidang interior mobil.
seperti itu. Dulu sempat di Jepang selama 3 tahun melalui IMM Japan. Alhamdulillah, hal yang paling berkesan sampai saat ini adalah terkait dengan mental dan pola pikir orang Jepang yang sebenarnya walaupun notabene di sana banyak orang non muslim, tapi pola pikirnya itu malah mengikuti Kanjeng Nabi, baik dari cara kesehariannya, dari menjaga kebersihannya, kemudian cara tidurnya sekalipun itu mengikuti konsepnya Kanjeng Nabi. Jadi disiplin, kemudian semangat untuk bekerja kerasnya itu sampai sekarang masih ke bawah. Bahkan menjaga kebersihan pun sampai sekarang masih ke bawah. Saat saya makan permen sekalipun, bungkusnya itu masih saya kantongi sampai sekarang, sampai saya menemukan tempat sampah. Jadi mental kita jadi berkembang, pola pikir kita jadi lebih baik, etos kerja kita, semangat kerja kita jadi lebih baik. Itu karena didikan selama 3 tahun di Jepang. Walaupun di sana sering diomelin sama atasan, sering dibaka-bakain gitu, itu jadi hal yang berkesan buat kita, buat saya pribadi, karena ke bawah sampai sekarang. Disiplinnya, semangat kerja kerasnya, kemudian pola menjaga kebersihannya itu luar biasa. Dan satu hal yang jadi bonus buat saya adalah dapat modal untuk usaha. Pesan saya untuk teman-teman yang mau berangkat ke Jepang, pastikan pertama, teman-teman di sana itu hiduplah dengan berhemat. Jangan foya-foya seperti saya dulu, banyak saya pakai untuk beli gadget, untuk beli komputer, untuk beli kamera segala macam yang ternyata kurang bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman hobinya videografi, kemudian bisa dipakai untuk usaha, silakan teman-teman memanfaatkan untuk beli alat-alatnya, nggak apa-apa. Tapi tekuni itu, pelajari itu. Kemudian pastikan teman-teman itu setelah punya uang di sana, pastikan uangnya itu teman-teman simpan dalam rupa, jangan ditabung, jangan berupa cash ataupun berupa tabungan di rekening bank. Saran saya, belikan tanah atau belikan logam mulia. Kenapa? Karena itu investasi yang nilainya tidak akan turun, terutama tanah. Saran saya, silakan kalau punya uang dari Jepang, beli tanah yang lokasinya strategis, yang bisa dibangun ruko. Itu untuk aset teman-teman, bisa disewakan ataupun nanti bisa untuk usaha sendiri. Nah, kemudian kalau suatu ketika sudah pulang ke Indonesia, jangan terburu-buru untuk segera buka usaha apa itu. Pastikan usaha yang mau teman-teman buka itu, kuncinya, kalau saya setelah dari pengalaman saya bangkrut dari beberapa macam usaha, ternyata satu, kuncinya cuma simple. Usaha yang bisa teman-teman tekuni itu adalah usaha di mana jika hanya ada saya sendiri, usaha itu masih bisa jalan. Itu berarti masih bisa kita pertahankan. Tapi kalau adanya hanya kita seorang, usaha itu nggak bisa jalan, berarti usaha itu nggak bisa kita perjuangkan. Itu kuncinya, poinnya di situ. Kalau usaha itu bisa kita jalankan sendiri dan masih bisa berjalan, berarti usaha tersebut bisa kita perjuangkan. Nah, usaha apa yang sebaiknya teman-teman geluti? Itu saran saya, lihat sekeliling kalian, lihat sekitar kalian, kebiasaan kalian apa, kemudian keahlian yang teman-teman punya apa, itu yang bisa dikembangkan. Kalau misalnya teman-teman nggak punya keahlian, uangnya jangan buat usaha dulu, buat investasi, beli tanah dulu ataupun logam mulia dulu, sambil teman-teman ikut kerja ke orang, sambil belajar. Setelah teman-teman merasa bisa, pamit baik-baik, buka cabangnya atau buka sendiri. Jangan sampai keluar tanpa pamitan. Saran saya seperti itu. Uang yang teman-teman dapat di Jepang, manfaatkan dengan sebaik mungkin, bukan untuk foya-foya di sana. Kita di sana hidup sehemat mungkin, pastikan uangnya itu kita tabung dalam rupa dalam rupa tanah ataupun logam mulia. Kemudian poin yang ketiga, kalau mau buka usaha, pastikan usaha itu
bisa jalan walaupun hanya ada satu orang, yaitu kita sendiri. Kemudian usaha apa yang bisa kita jalankan? Usaha yang ada di sekitar kita, yang potensinya ada di sekitar kita, dan yang bisa kita geluti karena sesuai dengan kemampuan kita ataupun keahlian kita. Kemudian kalau nggak punya keahlian, uangnya jangan buat usaha dulu, tapi ikut kerja ke orang dulu, belajar dulu. Di saat kita sudah bisa, kita bisa resign dengan baik-baik, pamitan. Kalau boleh buka cabangnya silakan, atau buka usaha yang sejenis pun silakan dengan namanya sendiri, tapi usahakan pamitan dengan baik. Saran saya seperti itu. Pak, makasih Pak. Masih gerimis-gerimis syahdu. Semoga selamat sampai tujuan kembali ke rumah ya guys ya. Nih, kita pulang tidak melewati jalur berangkat, jadi kita ambil jalur berbeda, yaitu tepatnya masuk ke jalur Pantura, Semarang, Surabaya. Kalau tadi berangkat kan lewat jalur tengah ya guys. Semoga tidak hujan. Tadi menurut informasi teman, Semarang hujan deras. Nanti kalau memang hujan ya terpaksa kita menepi untuk berteduh. Sebetulnya nggak masalah sih, karena kita juga udah ready jas hujan. Jalan pasti rame ya guys, jam sekarang, jam-jam pulang kerja. Tetap fokus. Mendung di depan juga kelihatannya juga kurang bersahabat ini. Set, kirain apa tadi, mobil bagian lampu tembaknya keren cuy. Wah, sebelas tadi dari arah berlawanan masih pakai jas hujan ya, masih hujan kali ya. Ini start dari Kudus jam 5:11. Pelan-pelan karena jalan juga rame. Itu cewek nyalinya gede juga. Ya, sedikit mengulas tadi guys, saya bekerja tadi meliput teman ya sesama alumni bekerja di Jepang atau pemagang di Jepang. Jadi
ya. Sekarang beliau usaha variasi jok mobil. Dia salah satu teman saya yang survive atau memang kuat ya dalam bidang usaha ya, jatuh berulang kali tidak patah semangat, bangkit lagi. Saya cukup senang ketemu beliau, paling tidak saya juga bisa belajar dengan pengalaman hidup beliau. Mungkin bisa nanti diterapkan dalam kehidupan saya ambil sisi positifnya, bisa saya tiru. Mungkin teman-teman juga seperti itu ya, baik teman-teman yang pemagangan ke Jepang atau tenaga kerja migran di Indonesia lah. Jadi paling tidak sudah mempunyai konsep sampai kapan saya harus bekerja di luar negeri dan harus kembali ke negeri tercinta ini. Ya, mungkin teman-teman yang lainnya juga ketika memulai usaha juga tidak perlu terburu-buru, semua diperhitungkan, dan kalau memang sudah mantap, sudah persiapan matang, silahkan untuk berwira swasta atau punya usaha sendiri. Dan paling tidak itu sedikit membantu pemerintah Indonesia untuk mengentaskan pengangguran. Dengan kita berwira swasta, otomatis kita akan membuka sebuah lapangan pekerjaan baru buat teman-teman atau masyarakat Indonesia yang membutuhkan pekerjaan. Kita bisa menyediakan, itu kan bukan hal yang buruk ya. Meskipun itu hanya karyawan satu orang, paling tidak kita kan sudah bisa mengentaskan satu orang pengangguran. Nanti bisa dikali berapa masyarakat Indonesia mempunyai jiwa wira swasta. Nah, mungkin teman-teman yang melihat video saya ini dan konten ini, saya ini kan tergugah untuk berwira swasta, otomatis akan semakin banyak membuka lowongan pekerjaan. Semangat teman-teman. Oh ya guys, saya juga pengen dengar komentar teman-teman, rekomendasi untuk suspensi depan sama belakang untuk NMAX saya. NMAX saya itu tahun 2017, tapi rasanya keras, ributnya itu nggak enak. Depan juga sama, semuanya masih standar ya guys ya. Oh, yang belakang udah saya ganti variasi, cuman ya variasinya nggak begitu bagus kali ya, jadi juga rasanya keras, terus seperti limbung gitu. Mungkin teman-teman yang bisa berkomentar, minta rekomendasinya, brand apa. Kalau harga nggak masalah sih, brand apa dan plus minusnya tolong ditulis komentar. Saya juga sangat membutuhkan masukan tentang suspensi ini dari teman-teman. Matanya pasang kelihatan nggak? Kelihatan. Bawa tembakau guys. Sampai kapan ya? Oh, Manunggal Jaya Tembakau. Apa ya guys ya?
Ini sudah sampai pertigaan arah Jepara. Sebentar lagi masuk kota Demak ini guys. Demak kota santri atau kota belimbing ya. Mungkin semua teman-teman tahu ya, Demak itu kota santri. Terus juga karena ada salah satu makam Wali Songo yang sangat terkenal, yaitu Sunan Kalijaga. Kelihatannya ini hujannya semakin lebat ya guys. Sementara kamera saya off-kan dulu, takutnya nanti terjadi apa-apa dengan kamera. Nanti setelah selesai atau sudah hujan reda akan saya pasang lagi. Seperti itu teman-teman, mungkin saya coba dari tempat untuk meneduh sebentar untuk mengamankan kamera. Semakin kesini katanya semakin lebat ini. Nah, dari tempat menepi belum ketemu guys. Jalannya rusak parah ternyata guys. Teman-teman kalau yang dari arah timur mau ke baratnya lewat Jalur Pantura, hati-hati, apalagi kondisi kalau hujan gini, jalan licin, banyak lubang, tetap fokus jalan, melihat ya guys. Parah ini, parah. Saya berusaha mencari tempat menepi dulu. Belum ketemu di daerah mana. Guys, berhubung hujan semakin lebat, jadi kamera saya off-kan dulu ya guys ya. Dan karena ini vlog perdana saya, mungkin banyak kekurangannya, mohon harap dimaklumi dan kedepannya akan saya perbaiki lagi ya. Makasih.